Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah pengembangan media pembelajaran pendidikan masyarakat, yaitu Dr. Ando Sri Kuswantono beserta Ibu Retno Dwi Lestari. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Widi Kurnia, saya biasa dipanggil Widi. Saya berasal dari kelas C, Program Studi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait pengembangan media audio pembelajaran. Yang utama, teman-teman perlu ketahui bahwa pentingnya suara dalam komunikasi efektif. Mengapa dikatakan penting? Karena suara adalah salah satu elemen kunci dalam komunikasi efektif, memainkan peran penting dalam penyampaian pesan dengan jelas dan memikat. Terdapat sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa lebih dari 38% dari kesan komunikasi tergantung pada keberhasilan suara. Hal tersebut berarti bahwa bagaimana seseorang saat bicara, termasuk intonasi, kecepatan, dan volume yang dapat memiliki dampak besar pada cara pesan dipahami dan juga diterima oleh pendengar. Selanjutnya terdapat aspek-aspek kualitas suara. Yang pertama yaitu tone and pitch. Tone atau nada suara mengacu pada karakteristik emosional atau psikologis dari suara. Sedangkan pitch yaitu mengacu pada tinggi rendahnya suara dan dapat mempengaruhi persepsi tentang kepribadian, kepercayaan diri, dan otoritas narator. Kemudian yang kedua yaitu terdapat aspek artikulasi dan pronunsi. Kemudian yang ketiga tempo dan ritme. Yang terakhir yaitu emosi dan ekspresi. Kemudian mengembangkan kemampuan suara yang kaya, percaya diri, dan berwibawa. Percaya diri dalam menggunakan suara adalah kunci untuk membangun otoritas dan kredibilitas dalam komunikasi. Terdapat penelitian yang telah menemukan bahwa orang-orang cenderung lebih menerima informasi dari pembicara yang menunjukkan tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Dengan demikian, memiliki kemampuan untuk menggunakan suara secara percaya diri dapat membantu seseorang dalam mempengaruhi pendengar dengan lebih efektif dan meyakinkan mereka tentang pesan yang disampaikan. Selanjutnya, pengenalan media audio pembelajaran. Terdapat studi menunjukkan bahwa penggunaan media audio dalam pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman dan juga retensi informasi pada siswa. Penelitian oleh Mayer pada tahun 2001 menemukan bahwa kombinasi suara dan gambar dapat meningkatkan pemahaman siswa hingga 50% dibandingkan dengan hanya menggunakan teks atau gambar saja. Selain itu, media audio pembelajaran juga memungkinkan aksesibilitas yang lebih besar bagi siswa dengan berbagai kebutuhan dan preferensi belajar. Terdapat landasan teori pembelajaran audio. Salah satu landasan teori yang mendasar adalah teori dual coding yang diajukan oleh Alan Pavio pada tahun 1971. Teori ini menyatakan bahwa mengkombinasikan representasi verbal dengan representasi nonverbal dapat meningkatkan pemahaman dan juga retensi pada siswa. Terdapat juga penelitian oleh Mayer pada tahun 2001 menemukan bahwa komunikasi suara dan gambar dapat meningkatkan pemahaman siswa hingga 50% dibandingkan dengan hanya menggunakan teks atau gambar saja. Kemudian merancang konten audio instruksional yang efektif. Merancang konten audio instruksional yang efektif merupakan langkah penting dalam menciptakan pengalaman pembelajaran yang memikat. Penting juga untuk memulai dengan tujuan yang jelas dan spesifik untuk konten audio instruksional. Terdapat sebuah penelitian oleh Locke dan Latham pada tahun 2002 yang menunjukkan bahwa pengaturan tujuan yang jelas dapat meningkatkan motivasi dan juga kinerja pada siswa. Oleh karena itu, merancang konten dengan tujuan yang terukur dan terstruktur dapat membantu mencapai hasil pembelajaran siswa yang diinginkan. Kemudian, penerapan media audio pembelajaran dalam pendidikan masyarakat. Penggunaan media audio dapat meningkatkan inklusivitas dalam pendidikan masyarakat dengan memperhitungkan kebutuhan dan preferensi beragam peserta. Konten audio dapat disesuaikan dengan tingkat literasi, bahasa, dan kebutuhan aksesibilitas lainnya untuk memastikan bahwa semua individu dapat mengakses dan juga memahami informasi dengan baik. Selain itu, penerapan media audio dalam pendidikan masyarakat juga dapat membantu menciptakan komunitas belajar yang berkelanjutan dan berdaya. Selanjutnya, mengevaluasi dampak media audio pembelajaran. Mengevaluasi dampak media audio pembelajaran atau MAP merupakan langkah penting dalam memahami efektivitas dan relevansi konten audio dalam pendidikan.
Terdapat penelitian oleh Khan pada tahun 2018 menunjukkan bahwa evaluasi yang komprehensif dapat memberikan wawasan tentang keberhasilan program dan potensi perbaikan yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, akan tetapi evaluasi juga harus memperhitungkan aspek biaya dan efisiensi konten audio dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dengan memperhitungkan biaya produksi, distribusi, dan penggunaan konten audio, penelitian dapat menilai efisiensi dan keberlanjutan penggunaan media audio dalam pendidikan. Evaluasi dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti survei, wawancara, dan analisis data. Yang terakhir yaitu retensi dan keterlibatan pendengar. Membangun narasi yang menarik dan berpikir secara visual merupakan kunci untuk menarik perhatian pendengar dan mempertahankan keterlibatan mereka. Pertama, mulailah dengan membuat gambaran mental yang kuat. Penelitian menunjukkan bahwa menggunakan gambaran mental dapat meningkatkan pemahaman dan retensi informasi, dilalui oleh Mayer pada tahun 2009. Oleh karena itu, buatlah deskripsi yang detail dan jelas untuk membantu pendengar membayangkan situasi atau peristiwa yang Anda ceritakan. Itu saja yang dapat saya paparkan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.